Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rifan, jurusan Agribisnis kelas B, Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan tanah secara berkelanjutan dalam sistem pertanian organik. Yang pertama yaitu dapat lihat dari ciri-ciri tanah yang baik. Ciri-ciri tanah yang baik yaitu terasa lembut dan remah atau mudah dihancurkan. Kemudian mendrainase dengan baik dan memanas dengan cepat ketika musim panas. Tidak keras setelah penanaman, menyerap air hujan yang deras yang jatuh ke permukaan tanah dan sedikit terjadi aliran permukaan. Kemudian menyimpan air untuk periode musim kering, mempunyai sedikit bongkahan atau lapisan padas. Selanjutnya tahan terhadap erosi dan kehilangan hara, mendukung populasi organisme tanah, tidak memerlukan peningkatan masukan input untuk mencapai hasil yang tinggi, kemudian menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi. Oke, selanjutnya masuk pada tekstur dan struktur tanah. Tanah tersusun atas 4 komponen, yaitu bahan mineral, air, udara, dan bahan organik. Pada kebanyakan tanah, komposisi mineral sebesar 45% dari total volume air dan udara, masing-masing lebih kurang 25%, dan bahan organik 2-5%. Kemudian kelas tekstur tanah mulai dari kasar sampai yang halus, dapat dilihat pada tabel di samping. Di situ terdapat tekstur tanah kasar dan kemudian kelas tekstur dari pasir berlempung, lempung berpasir, lempung berpasir halus, kemudian lempung berdebu, kemudian debu, kemudian lempung liat berdebu, kemudian lampung berliat. Kemudian tekstur halus yaitu liat. Ya, selanjutnya pentingnya organisme tanah. Dalam 1 hektar lapisan atas tanah mengandung kurang lebih 900 kg cacing tanah, 2.400 kg fungi, 1.500 kg bakteri, 133 kg protozoa, 890 kg arthropoda dan ganggang, serta juga mamalia kecil. Selanjutnya cacing tanah. Lubang yang dibuat oleh cacing tanah meningkatkan infiltrasi air dan aerasi tanah. Lahan-lahan yang diolah oleh cacing tanah membentuk terowongan yang menyerap air sebesar 4-10 kali lahan yang tidak mengandung terowongan tersebut. Pendapat Edwards, Cliff and Bohlen tahun 1996. Kemudian hal ini dapat mengurangi aliran air permukaan, mengisi kembali sumber air tanah, dan membantu menyimpan lebih banyak air tanah untuk musim kering. Selanjutnya, selain bahan organik, cacing tanah juga mengonsumsi tanah dan mikroba tanah ketika mereka bergerak di dalam tanah. Sejumlah tanah yang mereka keluarkan dari sistem pencernaan mereka yang dikenal dengan nama casting. Selanjutnya yaitu arthropoda. Selain cacing tanah, terdapat banyak spesies selain organisme tanah yang cepat dilihat dengan mata telanjang. Di antaranya adalah keong, siput, millipeda, centipeda, sawbucks, springtail, dan springtail. Organisme ini merupakan dekomposer primer
Peranan mereka adalah memakan dan mencabik-cabik partikel residu tanaman dan hewan yang berukuran besar. Selanjutnya yaitu masuk pada bakteri. Pada bakteri ini merupakan jenis organisme tanah yang terbanyak, di mana setiap garam tanah mengandung paling sedikit 1 juta organisme berukuran sangat kecil. Terdapat banyak spesies bakteri yang berbeda-beda. Tiap-tiap spesies mempunyai peranan sendiri-sendiri di dalam lingkungan tanah. Satu dari manfaat utama bakteri yang diberikan untuk tanaman adalah membuat unsur hara tersedia bagi tanaman. Selanjutnya masuk pada fungi. Kebanyakan fungi membantu tanaman dengan cara menguraikan bahan organik atau melepas hara dari mineral tanah. Fungsi biasanya cepat membentuk koloni pada bahan organik yang berukuran besar dan memulai proses komposisi. Beberapa fungi menghasilkan hormon tanaman, sedangkan yang lain menghasilkan antibiotik termasuk pensilin. Kemudian mikorizа merupakan fungsi yang hidup baik dalam akar ataupun permukaan akar tanaman dan bertindak sebagai rambut akar dalam tanah. Mikorizа meningkatkan serapan air dan hara tanaman, terutama fosfor. Mereka sangat penting terutama pada tanah-tanah yang kurang subur atau terdegradasi. Kemudian masuk pada actinomycet. Actinomycet merupakan bakteri yang membentuk benang-benang menyerupai fungi. Walaupun tidak sebanyak bakteri, mereka berperan penting dalam tanah. Seperti halnya bakteri, mereka membantu mendekomposisi bahan organik menjadi humus serta melepaskan hara. Mereka juga menghasilkan antibiotik yang dapat membunuh penyakit akar. Selanjutnya masuk pada ganggang. Tidak seperti organisme tanah lain, ganggang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Mereka muncul sebagai suatu lapisan kehijauan di atas permukaan tanah ketika hujan deras menjenuhi permukaan tanah. Ganggang memperbaiki struktur tanah dengan memproduksi zat yang berlumpur, merekatkan partikel-partikel tanah menjadi agregat yang stabil terhadap air. Masuk pada protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisme yang hidup bebas, yang bergerak, merayap, atau berenang di dalam air di antara partikel-partikel tanah. Banyak protozoa tanah sebagai predator yang memakan mikroba lainnya. Salah satunya yang paling umum adalah amoeba yang makan bakteri. Kemudian masuk pada nematoda. Kemudian masuk pada nematoda. Pada umumnya, jumlah nematoda sangat melimpah di dalam tanah dan hanya sebagian kecil spesies berbahaya bagi tanaman. Spesies yang tidak berbahaya memakan serasa-serasa yang melapuk bakteri, fungi, ganggang, protozoa, dan nematoda yang lain seperti predator tanah yang lain. Nematoda mempercepat laju siklus hara. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.